Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang menarik, sebuah studi kasus klasik dari buku Management Cases Revised Edition, karya Peter F. Drucker. Buku yang isinya kasus-kasus manajemen itu ya? Betul, sumber kita kali ini adalah kasus nomor 7, Rural Development Institute RDI. Haruskah menangani masalah kemiskinan tanpa tanah di India? Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Iya, langsung ke intinya gitu. Ini bukan sekedar studi kasus akademis biasa loh. Ini potret nyata banget soal dilema strategis yang dihadapi sebuah organisasi nirlaba yang bisa dibilang sangat sukses. Namanya RDI, di tahun 1999. RD ini kan rekam jejaknya bagus ya, soal bantu orang miskin di desa dapat hak tanah. Ya, luar biasa malah, di puluhan negara. Nah sekarang, di depan mereka itu ada peluang raksasa di India. Negara dengan masalah kemiskinan tanpa tanah terbesar di dunia gitu kan? Betul. Kita selami lebih dalam yuk. Oke. Jadi, inti persoalannya itu mulai sekitar Oktober 1999. Ada dua tokoh kunci nih di RDI. Roy Prosterman, dia pendiri sekaligus presidennya, sama Tim Hanstedt, direktur eksekutifnya. Ah iya, dua orang ini yang lagi pusing mikirin keputusan soal India ini ya? Tepat. Mereka lagi bergulat hebat. RDI ini kan dari awal 70-an udah fokus banget ke satu misi. Mengentaskan kemiskinan lewat pengamanan hak atas tanah buat penduduk desa. Udah berhasil di banyak tempat. Tapi India, si raksasa potensi ini, belum kesentuh sama sekali. Betul, dan untuk paham dilema mereka kita perlu tahu dulu, gimana sih cara kerja RDI ini? Misi mereka jelas banget ya, pengentasan kemiskinan lewat hak tanah. Iya. Nah, cara kerjanya itu ada 4 pilar utama, bisa dibilang gitu. Pertama, mereka pasti melakukan penelitian dulu. Mendalam banget soal isu tanah dan kemiskinan di suatu tempat. Oke, riset dulu. Kedua, nah ini yang mungkin paling inti dan makan waktu, itu desain reformasi. Jadi staf pengacara RDI itu sampai tinggal di negara berkembang, kerja bareng pemerintah setempat buat ngerancang program alokasi tanah yang pas buat petani, yang efektif dan adil gitu. Wah, sampai tinggal di sana ya. Berarti nggak cuma di atas kertas. Iya, terlibat langsung. Terus yang ketiga, advokasi kebijakan. Meyakinkan para pengambil keputusan, pemerintah gitu. Dan keempat, bantu dalam implementasi programnya. Jadi lengkap dari ide sampai pelaksanaan. Komprehensif ya pendekatannya. Dan ini bukan cuma teori loh, hasil kerja mereka itu terukur banget. Kalau kita lihat data mereka, misal di tabel 1 Exhibit 2 buku kasusnya, angkanya itu wah, impresif. Seberapa impresif? Mereka udah berkontribusi pada alokasi lebih dari 62 juta hektar tanah. Bayangin, luas banget itu. 62 juta hektar, wow. Iya, dan itu untuk sekitar 70 juta keluarga di berbagai negara. Kita bicara soal misalnya 1 juta keluarga di Vietnam Selatan pasca perang, terus 26 juta keluarga petani di Rusia setelah Soviet bubar, dan 42,5 juta keluarga di Tiongkok. 70 juta keluarga. Gila, itu skala dampak yang benar-benar masif ya. Ini nunjukin kalau model mereka memang terbukti jalan di berbagai tempat. Betul, model RDI ini memang punya kekuatan. Nah, dengan latar belakang sukses kayak gini, sekarang kita lihat kenapa sih India ini begitu menggoda buat RDI. Apa yang bikin peluang di sana kelihatan luar biasa banget? India di tahun 1999 itu, wah kayak magnet buat RDI. Kenapa? Karena memenuhi dua kriteria kunci mereka secara bisa dibilang sempurna. Oke, apa aja tuh kriterianya? Pertama, skala kebutuhan. Jadi potensi penerima manfaatnya itu gede banget. Waktu itu India adalah rumah buat populasi miskin terbesar di dunia. Ada data yang nunjukin sekitar 62 juta rumah tangga di desa itu nggak punya tanah sama sekali atau punya dikit banget sampai nggak cukup buat hidup. 62 juta rumah tangga? Itu angka yang sulit dibayangkan besarnya ya? Iya, mencengangkan. Terus yang kedua, dan ini penting banget buat RDI, adanya hubungan sebab akibat yang kuat antara miskin dan nggak punya tanah. Ini bukan asumsi loh. Oh ya, ada buktinya? Ada. Laporan Bank Dunia tahun 1997 itu jelas bilang, di India, nggak punya tanah itu prediktor kemiskinan paling kuat. Bahkan lebih kuat dari faktor lain kayak kasta atau buta huruf. Wah, menarik. Jadi intervensi di hak tanah itu bisa langsung ke akar masalahnya ya? Tepat sekali. Makanya,
Nggak heran kalau Hansted bilang, ini peluang yang bikin pemimpin nirlaba yang pengen bikin perbedaan jadi benar-benar berbinar-binar. Siapa coba yang nggak tergoda lihat potensi dampak sebesar itu? Mata berbinar-binar. Saya bisa bayangin sih, potensi mengubah hidup puluhan juta orang itu kan dahsyat. Tapi ya, namanya peluang besar, biasanya tantangannya juga nggak kecil ya. Anda tadi bilang ini kayak dua sisi mata uang. Nah, mari kita lihat sisi baliknya. Apa aja sih tantangan besar yang bikin RDI maju mundur mau ke India? Tantangannya memang berlapis ya, dan serius banget. Yang pertama, dan ini mungkin paling dasar buat model kerja RDI, itu soal kemauan politik. Political will ya? Betul, semua pengalaman RDI di negara lain itu ngajarin satu hal. Tanpa komitmen dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah setempat, program reformasi tanah sebagus apapun, ya nggak bakal jalan. Oke. Nah, di India waktu itu, kemauan politik buat reformasi tanah yang pro rakyat miskin ini dinilai, minim banget. Kenapa bisa gitu? Apa yang bikin politik di India soal tanah ini susah banget waktu itu? Bukannya reformasi di mana-mana juga ada tantangannya? Betul, resistensi pasti ada. Tapi di India ada beberapa faktor pemberat gitu. Pertama, isu tanah di India itu kewenangannya ada di pemerintah negara bagian, bukan pemerintah pusat atau federal. Oh, jadi nggak bisa satu pintu aja ya? Nggak bisa. Artinya RDI harus berhadapan sama politik dan birokrasi yang beda-beda di tiap negara bagian yang mau mereka sasar. Jauh lebih kompleks. Kedua, ada kepentingan pribadi yang udah mengakar kuat. Kelompok elit, pemilik tanah besar, pasti nentang redistribusi kan? Pasti. Ketiga, potensi korupsi di urusan tanah itu tinggi. Dan keempat, secara umum, institusi pemerintah yang ngurusin administrasi tanah sering dianggap lemah dan gak efisien. Nah, gabungan faktor-faktor ini bikin tembok politiknya jadi tinggi banget buat RDI. Oke, jadi tantangan politiknya bukan cuma soal meyakinkan ya, tapi juga navigasi sistem yang pecah-pecah, hadapi resistensi kuat, plus potensi masalah integritas institusinya. Itu baru satu tantangan. Gimana sama yang lain? Masih ada lagi kan? Masih, tantangan besar kedua itu pendanaan. RDI waktu itu ya nggak punya dana khusus yang udah siap buat mulai operasi segede itu di India. Mereka ragu banget, apa bisa ya ngumpulin dana baru yang cukup besar buat program jangka panjang yang beneran ngefek di India? Operasi di India itu diprediksi bakal mahal banget. Salah satu alasannya, kemungkinan besar mereka perlu bikin kantor perwakilan tetap di sana. Sesuatu yang belum pernah mereka danai sendiri sebelumnya. Biasanya kan mereka nempel sama proyek atau mitra lokal. Wah, ini penting nih. Jadi bukan cuma soal cari dana baru, tapi bisa jadi mengubah cara kerja RDI sendiri ya, kalau harus punya kantor fisik. Dan ini pasti ada efeknya ke internal dong. Tepat sekali. Danai operasi mahal di India itu bawa resiko nyata buat program dan staf RDI yang udah jalan di negara lain. Sumber daya finansial, perhatian manajemen, pasti kebagi kan? Iya. Nah, ini bawa kita ke tantangan ketiga, kapasitas organisasi dan fokus misi. Di dalam RDI sendiri mulai muncul tuh kekhawatiran dari staf. Mereka cemas sumber daya yang udah terbatas, dana maupun waktu, ahli hukum mereka bakal dialihin ke India yang penuh ketidakpastian itu. Mereka khawatir kerjaan mereka di tempat lain yang mungkin udah nunjukin hasil bakal keganggu atau malah terancam. Bisa dimengerti sih kekhawatiran stafnya. Situasi ini jadi makin dilematis kalau dibandingin sama kondisi RDI di negara-negara bekas Uni Soviet FSU waktu itu. Di FSU, RDI udah punya nama, jaringan udah kuat, dan ini penting, banyak peluang dapat dana lewat skema fee for service. Fee for service. Maksudnya gimana tuh? Layanan atau keahlian teknis spesifik mereka ke proyek-proyek yang didanai lembaga lain, kayak USAID atau Bank Dunia gitu. Istilahnya Hanstat, mereka bisa dapat uang mudah di sana. Ini sumber pendapatan yang relatif stabil dan pas sama keahlian mereka. Oke. Uang mudah di FSU versus potensi dampak masif tapi penuh risiko dan mahal di India. Kontras banget ya. Tapi ada catatan menarik dari Hanstat soal FSU ini kan, soal diminishing returns. Benar, Hanstat sadar ada fenomena diminishing returns di FSU. Maksudnya gini, upaya atau sumber daya tambahan yang mereka kasih di FSU mungkin nggak lagi ngasih peningkatan hasil atau dampak sebesar sebelumnya. Mungkin RDI udah kasih kontribusi terbesarnya di sana, dan peluang mudah berikutnya nggak lagi sejalan sama misi inti mereka, atau nggak kasih dampak setransformatif itu.
Jadi udah mulai mentok gitu ya potensinya? Bisa dibilang gitu, sementara potensi dampak di India walau susah masih gede banget dan belum tersentuh sama sekali. Ini nambah lagi lapisan dilemanya, mau tetap di zona nyaman yang hasilnya mulai turun, atau berani ambil resiko besar demi potensi dampak yang jauh lebih signifikan. Ini jadi ngingetin ke satu keputusan RDI di masa lalu yang relevan banget sama dilema fokus misi ini. Mereka pernah nolak peluang yang kelihatannya oke banget di FUSU kan? Betul sekali. Mereka pernah ditawarin buat kelola proyek reformasi tanah, tapi di perkotaan di FUSU. Proyek ini menarik karena, dananya penuh dari salah satu kontraktor besar USAID. Jadi soal duit aman. Terus kenapa ditolak? Kan dananya ada. Nah, RDI menolaknya. Alasannya prinsipil banget. Proyek itu fokusnya tanah perkotaan, sementara misi inti RDI dari awal itu pedesaan. Hanstat ngegasin, kami merasa itu di luar misi kami. Kami sangat yakin bahwa secara prinsip, kami tidak seharusnya mengejar pendanaan hanya karena tersedia. Wow, disiplin banget ya sama misi. Tapi kalau boleh sedikit kritis nih, apa nggak ada resiko jadi terlalu kaku, nolak dana penuh, kesempatan kerja di area baru, walau beda dikit, apa nggak berarti kehilangan kesempatan belajar, atau mungkin dampak lain yang positif? Itu pertanyaan valid banget dan sering dihadapi organisasi manapun sih. Tentu ada resiko jadi terlalu kaku atau terlalu hati-hati ya. Tapi dari kacamata RDI waktu itu, keputusan itu adalah penegasan identitas dan strategi mereka. Maksudnya? Mereka percaya kalau fokus yang tajam ke misi inti pedesaan itu kunci efektivitas dan keunggulan mereka. Dengan sumber daya terbatas, kalau melebarkan fokus ke perkotaan, walau ada dana, bisa bikin identitas mereka kabur dan ngurangin dampak di area yang paling mereka kuasai. Jadi, itu pilihan strategis yang sadar, nimbang antara peluang baru versus jaga fokus misi. Nah, keputusan ini jadi preseden penting waktu mereka mikirin India. Oke. Jadi presiden FSU ini nguatin argumen buat tetap fokus. Tapi dilema India beda ya, karena secara isi masih sejalan sama misi inti, pedesaan, miskin tanpa tanah. Cuma skala dan risikonya aja yang luar biasa. Di tengah keraguan ini, ada pandangan menarik dari pendirinya, Roy Prosterman, terutama soal tantangan politik tadi. Gimana dia lihatnya? Pragmatis lah soal tantangan politik. Walaupun dia ngakuin susahnya di India, dia nginget pengalamannya mendidik atau ngebujuk pejabat pemerintah di tempat lain, kayak Moldova dan Ukraina, yang awalnya mungkin sama alotnya. Oh iya? Iya, dia punya kutipan menarik nih. Anda bisa menangkap lebih banyak lalat dengan madu daripada dengan cuka. Ada cara-cara yang sah dan efektif untuk mencoba mendorong pemerintah, bahkan mereka yang kinerjanya buruk, dengan bekerja sama dengan mereka. Pendekatan madu daripada cuka, kolaboratif ya, bukan konfrontasi. Kedengarannya masuk akal sih secara teori. Tapi seberapa realistis pendekatan ini diterapin di lanskap politik India yang tadi digambarin kompleks banget itu, dengan kepentingan yang mengakar kuat dan institusi yang lemah. Ini lebih ke harapan aja atau memang strategi yang bisa dijalanin RDE? Saya pikir itu lebih dari sekedar harapan ya. Itu cerminan dari filosofi kerja RDI yang udah terbukti berhasil di tempat lain. Kutipan Prosterman itu nggak bilang kalau tantangan politik India tuh gampang, tapi dia menunjukin sebuah metode atau taktik spesifik buat menghadapinya. Pendekatan yang sabar, persuasif, pakai data, bangun hubungan baik sama pejabat kunci, bahkan di level negara bagian. Jadi soal caranya ya? Betul. Ini tentang bagaimana RDI bisa coba masuk, bukan soal apakah pasti berhasil. Tentu skala tantangan di India jauh lebih besar dibanding Moldova atau Ukraina, jadi ya nggak ada jaminan pendekatan ini bakal gampang atau cepat berhasil. Tapi paling nggak RDI punya rekam jejak dan cara buat nangkap lalat pakai madu itu. Ini kasih sedikit penyeimbang lah buat pandangan pesimis soal kemauan politik tadi. Oke. Jadi gambaran dilemanya makin jelas ya sekarang. Di satu sisi potensi dampak yang bisa mengubah hidup jutaan orang di India, dan itu pas banget sama misi inti RDI. Iya. Di sisi lain, tembok tantangan yang tinggi banget, politik yang rumit dan alot, dana yang nggak pasti dan besar, plus resiko nguras kapasitas organisasi dan ngeganggu fokus di area lain yang udah jalan. Ditambah lagi pengalaman masa lalu yang negasin pentingnya disiplin misi. Tapi juga ada keyakinan kalau pendekatan kolaboratif mungkin bisa buka jalan ya. Wah, ini benar-benar persimpangan jalan strategis yang krusial banget buat RDI. Betul sekali. Lalu,
Apa artinya semua pergulatan RDI ini buat Anda yang lagi dengerin? Jelas ya, ini bukan cuma cerita tentang satu organisasi aja. Kasus ini nyentuh banget inti dari pengambilan keputusan strategis. Apalagi di dunia nirlaba yang seringkali harus nyimbangin antara idealisme tinggi sama realitas sumber daya yang terbatas. Tepat sekali, relevansinya luas banget. Pertama, ini pelajaran tentang gimana sih organisasi, mau nirlaba atau bisnis, sebaiknya mengevaluasi peluang strategis. Terutama peluang yang kayaknya terlalu bagus untuk dilewatkan tapi datang sepaket sama resiko gede. Gimana nimbang potensi reward yang masif lawan potensi kerugian yang juga signifikan? Itu pertanyaan klasik ya. Iya. Kedua, kasus ini nunjukin betapa pentingnya kejelasan strategis dan fokus misi. Keputusan RDI nolak proyek FSU karena di luar misi pedesaan itu jadi jangkar penting pas diskusi soal India. Apakah sebuah peluang segede apapun layak dikejar kalau sampai ngancam inti dari keberadaan organisasi itu sendiri? Penting itu. Ketiga, ini nunjukin tantangan abadi dalam mengukur dampak dan keberhasilan di isu-isu sosial yang kompleks. Sukses di India itu nggak bakal gampang diukur dalam jangka pendek kan? Butuh sabar, butuh metrik yang pas. Terakhir, ini juga soal manajemen resiko dan mengelola ekspektasi para pemangku kepentingan dari staf internal, dewan direksi, sampai para donatur. Lengkap ya pelajarannya. Secara ringkas nih, kita udah menjelajahi jantung dilema RDI di tahun 1999. Ada tarikan kuat buat jawab panggilan ngatasin kemiskinan tanpa tanah dalam skala epik di India, tapi itu berbenturan keras sama realitas pahit soal keterbatasan politik, finansial, dan kapasitas internal mereka. Sebuah keputusan yang bisa nentuin arah masa depan RDI banget. Diskusi kita tapi nggak secara eksplisit dijawab sama kasusnya, pertanyaan ini relevan buat banyak organisasi yang mau tumbuh dan berkembang. Apa itu? Ketika sebuah organisasi dihadapkan pada peluang dengan potensi dampak transformasional yang gede banget, tapi peluang itu datang dengan risiko tinggi dan mungkin sedikit geser batas-batas fokus utamanya, gimana seharusnya keseimbangan yang pas itu dicari? Wah, Gimana caranya imbangin ambisi luhur buat mengubah dunia sama kebutuhan praktis buat jaga keberlanjutan, kesehatan finansial, dan efektivitas operasional organisasi itu sendiri? Di mana letak garisnya dan siapa yang berhak narik garis itu? Gimana menurut Anda? sebuah pertanyaan strategis yang kayaknya nggak lekang oleh waktu ya. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya.